Sarjana baru datang ke rumah untuk memutuskan pertunangan. Aku terkejut dan berkata, kamu juga ingin memutuskan pertunangan denganku? Wajahnya menjadi gelap. Selain aku, apakah masih ada orang lain? Benar, aku mengeluarkan sebuah buku kecil dan menunjukkan daftar di dalamnya padanya. Dengan sedih aku berkata, beberapa hari lalu, Sarjana Zhou dari Desa Timur datang untuk memutuskan pertunangan denganku. Aku membuka buku kecil itu ke halaman sebelumnya. Setengah bulan lalu, beberapa orang juga memutuskan pertunangan denganku. Kamu adalah yang terakhir. Kamu juga ingin memutuskan pertunangan. Aku merasa kecewa, tapi Wang Moyang tampaknya sangat marah. Zhao Youyu, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana mungkin pernikahan dianggap main-main? Awalnya aku merasa sedikit sedih. Melihat ekspresinya, aku merasa bingung. Kita belum menikah. Kenapa aku tidak bisa memilih lebih banyak? Laki-laki bisa punya 3 atau 4 istri. Kenapa perempuan tidak bisa punya 3 atau 4 suami? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Dia melemparkan kepala babi dengan marah dan pergi. Aku hanya bisa mencoret namanya dari buku kecil itu. Ketika aku masuk ke ibu kota bersama Wang Moyang, Sarjana Wang yang ikut ujian berkata padaku, saat Wang Moyang masuk ke ibu kota, dia dirampok oleh perampok gunung. Putri kedua dari keluarga jenderal menyelamatkannya saat lewat. Dia bahkan memberinya uang untuk ikut ujian. Dia sangat berterima kasih. Itu sebabnya dia memutuskan pertunangan denganku. Dia ingin menikahi gadis itu. Sungguh menjengkelkan. Dia bahkan belum membayar utangnya. Aku menggigit kepala babi dengan marah. Beberapa hari yang lalu, ayahku menulis surat, mengatakan bahwa dia menang perang, dan akan segera pulang. Dia memintaku kembali ke ibu kota lebih dulu. Sejak ibuku meninggal saat aku berumur 5 tahun, ayah selalu merasa bahwa wanita di rumah tua di ibu kota terlalu penuh intrik. Dia takut aku akan dipengaruhi. Jadi setiap kali dia pergi berperang, dia mengirimku ke rumah teman lamanya di kota Sarjana. Lalu aku kembali ke rumah ketika dia kembali. Tahun demi tahun seperti itu. Jadi, meskipun orang di kota Sarjana tahu aku adalah putri keluarga kaya, mereka tidak tahu bahwa ayahku adalah jenderal terkenal dari kekaisaran. Wang Moyang juga tidak tahu. Dia menikah di ibu kota. Ya, kalau begitu, aku juga pergi ke ibu kota untuk menagih utang. Namun, sebelum aku masuk ibu kota, aku juga bertemu perampok gunung. Sekelompok orang menghentikan kereta kudaku. Pelayan acun gemetar ketakutan. Aku membuka tirai kereta. Kepala perampok gunung membuka tangannya padaku. Berikan uang. Aku diam-diam mengeluarkan tombakku. Beberapa saat kemudian, kepala perampok dengan wajah bengkak dan memar berbaring di tanah sambil merengek. Nyonya besar, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku menggoyangkan kantong uang di tanganku. Aku tidak percaya bahwa aku kesarang kalian. Bukankah itu tidak pantas? Kepala perampok tampak ragu. Salah satu anak buahnya diam-diam menyenggol lengannya. Dengan matanya memberi isyarat agar setuju. Mata kepala perampok bersinar. Baiklah, Nyonya besar, ikut aku. Aku berpura-pura tidak melihat gerakan kecil mereka. Satu tangan memegang tombak, tangan lainnya mengangkat acun yang kakinya lemas ketakutan. Aku mengikuti mereka naik ke gunung. Para perampok membangun sebuah desa di tengah gunung. Melihat skalanya, jumlah orang di sini cukup banyak. Tidak heran mereka berani membawaku ke atas. Begitu memasuki desa, sekelompok orang langsung mengepungku. Kepala perampok berjalan angkuh ke hadapanku. Gadis kecil seperti kamu, berani melawan aku, benar-benar tidak tahu tempatnya. Aku meletakkan acun yang pingsan ke samping. Diam-diam aku kembali mengambil tombakku. Beberapa saat kemudian, sejumlah orang tergeletak di tanah lagi. Aku menginjak wajah kepala perampok, dan berkata dengan serius, mulai sekarang aku adalah pemimpin kalian. Kepala perampok menangis terseduh-seduh. Baik, Nyonya besar, kamu adalah pemimpinnya. Kami akan mendengarkanmu. Ampuni kami. Setelah melepaskannya, aku mulai mengunjungi desaku. Harus kuakui, desaku benar-benar miskin. Singgasana utama bahkan tidak punya kulit harimau. Tidak heran mereka merampok orang lewat. Kepala perampok melapor dengan wajah sedih. Duduk di bawahku. Dia melapor. Namaku Zhang Yang. Desa ini memiliki lebih dari 100 orang. 60 di antaranya adalah orang tua, wanita, dan anak-anak. Sisanya 40 orang dewasa muda. Persediaan makanan saat ini sekitar 30 si. Uang perak lebih dari 800 liang. Aku merasa sedikit bingung. Kenapa ada orang tua, wanita, dan anak-anak? Zhang yang tersenyum pahit dan berkata, awalnya kami hanya penduduk dari sebuah desa kecil di kaki gunung. Tahun-tahun perang berkepanjangan, kas negara kehabisan uang, jadi mereka memeras kami rakyat biasa. Desa kami sudah miskin dengan tanah yang tandus. Hasil panen hanya cukup untuk mengisi perut. Tanpa pilihan lain, kami memindahkan seluruh desa ke sini. Kami akhirnya menjadi bandit. Jika diperhatikan dengan cermat, bahkan pakaian kasarnya penuh tambalan. Kemudian dia membawaku melihat rumah-rumah kecil lainnya di desa ini, sambil memperkenalkanku sebagai pemimpin besar mereka. Seperti yang dia katakan, desa ini memang lebih banyak dihuni orang tua, wanita, dan anak-anak. Kebanyakan mereka tampak kurus kering. Mereka bukan orang-orang yang jahat. Sampai aku menemukan seorang pria pingsan di sebuah gudang kayu tua. Aku menoleh ke Zhang Yang. Apa artinya ini? Zhang Yang mengusap wajahnya.
tersenyum dengan hati-hati. Ini adalah tuan muda yang kami temukan di luar. Melihat wajahnya tampan, dan pakaiannya mewah. Lalu, aku mendekatinya untuk mengamatinya dengan cermat. Bulu matanya seperti bulu gagak, menjatuhkan bayangan di kelopak matanya. Wajahnya yang kecil tampak sangat pucat dan rapuh. Hatiku bergetar. Aku ingin melindunginya. Aku harus menarik kembali ucapanku tentang tampannya Wang Moyang. Ternyata, selalu ada yang lebih dari yang lain. Aku berdehem pelan. Orang ini memang tampan sekali. Zhang yang segera memuji. Bagaimana kalau dia menjadi suami besar pemimpin? Aku pikir itu ide bagus. Aku dengan tegas berkata, tidak boleh. Acun, entah dari mana, muncul dari sudut kursi dengan marah. Dia berkata dengan tegas kepada Zhang Yang. Nona saya masih seorang gadis terhormat. Bagaimana bisa menerima orang yang tidak dikenal sebagai suami? Acun ini bagaimana sih? Benar-benar tidak peka. Sementara Acun masih berdebat dengan Zhang Yang. Aku diam-diam menyentuh pinggang pria itu. Terasa bagus. Aku ingin merasakan otot perutnya juga. Namun sebelum tanganku menyentuh, tiba-tiba tanganku ditangkap seseorang. Suara dingin terdengar dari pria itu. Apa yang kau lakukan? Meskipun berbaring di atas tumpukan jerami dan kayu, namun, auranya yang luar biasa tetap tidak bisa disembunyikan. Aku tersenyum dan berkata, suamiku, kamu sudah bangun. Ya, aku adalah istrimu. Hehe. Pria itu berkata tanpa ekspresi. Aku hanya pingsan, bukan bodoh. Suaranya sangat enak didengar, tapi aku merasa kecewa, menyebalkan. Kenapa tidak seperti yang ditulis di buku cerita? Sudah benar-benar sadar dan tahu segalanya. Acun, yang tahu aku menjadi pemimpin besar desa ini, menyeretku dengan kesal karena tidak serius. Dia menarikku keluar sambil berkata, Jenderal akan segera kembali ke ibu kota. Nona, kita tidak bisa menunda lagi. Tunggu sebentar. Aku, yang sedang diseret, melepaskan diri dari Acun. Bukankah sebelumnya dia gemetar melihat perampok? Sekarang dia kuat seperti sapi. Aku melepas giok dari pinggangku dan menyerahkannya kepada Zhang Yang. Sebagai pemimpin besar kalian, aku harus bertanggung jawab atas desa ini. Tidak jauh dari sini ada kota Suanceng. Aku akan menulis surat ke bank di sana. Dengan giok ini, kamu bisa mengambil sejumlah uang untuk kebutuhan hidup desa ini. Jenderal Zhao telah memenangkan perang dan berhasil mengusir musuh asing. Dalam beberapa tahun ke depan, seharusnya tidak ada perang lagi. Kalian bisa membawa semua orang kembali ke desa. Jika desa itu terletak di kaki gunung, maka tidak jauh dari kota Yicheng. Jika hasil panen desa tidak mencukupi, wanita dan anak-anak dapat belajar menjahit. Mereka bisa menjual hasil sulaman untuk penghidupan. Para pria dapat pergi ke gunung untuk berburu hewan. Sebagai kebutuhan rumah tangga, bagaimanapun juga, ini tetap lebih baik daripada menjadi bandit. Di masa depan, jika ada masalah, kalian dapat menulis surat ke kediaman jenderal di ibu kota. Zhang yang mendengarkan dengan serius apa yang aku katakan. Setelah beberapa lama, dia menerima giok itu dengan tangan gemetar. Kemudian, dia berlutut di depanku dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Nona. Zhang yang akan mengingat ini seumur hidup. Saat aku berbalik untuk pergi, pria tampan itu tiba-tiba memanggilku. Tunggu sebentar, bukankah kamu bilang aku adalah suamimu? Mengapa kamu tidak membawaku pergi bersamamu? Nada bicaranya datar, namun ucapannya membuat semua orang yang hadir tercengang. Zhang Yang, tidak mungkin. Kamu percaya itu juga? Aku, benarkah hal seperti ini terjadi? Aku kehilangan ingatanku, kata pria itu. Mataku berbinar. Ternyata buku cerita tidak pernah bohong. Jadi, aku mengabaikan protes tidak puas dari Acun, dan dengan senang hati membawa Akiang kembali ke ibu kota. Oh, Akiang adalah nama yang baru saja aku berikan padanya. Meskipun dia hanya mengernyitkan bibir saat mendengarnya, dia tidak membantahku. Kota Sarjana cukup jauh dari ibu kota. Setelah turun dari gunung, kereta bergoyang selama 2 hingga 3 hari baru sampai ibu kota. Kami beristirahat sebentar di penginapan barat kota. Awalnya, aku ingin membawa suami baruku ke kediaman jenderal. Namun tidak disangka, dia tiba-tiba menghilang. Meskipun aku sudah tahu, dia hanya menganggapku sebagai sopir gratis. Aku tetap merasa sedikit kecewa. Dia memang sangat tampan. Hari ini, kediaman jenderal tampaknya sangat ramai. Banyak orang datang dan pergi. Sangat meriah, karena aku tidak ingin menghadapi semua wanita di rumah itu sendirian. Aku diam-diam membawa Acun masuk melalui pintu belakang kediaman jenderal. Namun, saat melewati taman belakang, aku tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Selamat ulang tahun, Nona kedua. Pin emas berbentuk bunga plum ini aku ukir sendiri. Semoga kamu menyukainya. Terima kasih, Tuan Wang. Jin Yu sangat menghargainya. Namun Jin Yu adalah seorang wanita dari keluarga terhormat. Dengan nada lembut, dia menolaknya dengan sopan. Aku mengangkat pandanganku, melihat Wang Mo yang sedang memandang penuh kasih ke arah gadis di depannya. Dia adalah Zhao Jinyu, putri dari pamanku. Sungguh hebat, tidak punya uang untuk membayar hutangnya padaku, tapi punya uang untuk mengukir pin untuk Zhao Jinyu. Namun Wang Mo yang ditolak tidak tampak kecewa, melainkan melangkah maju dengan penuh harapan. Terima kasih Nona kedua telah menyelamatkan saya sebelumnya. Sejak saat itu, hati saya sepenuhnya untuk Nona kedua. Jika kamu bersedia, saya bersedia menggunakan sisa hidup saya untuk melindungimu. Aku hampir muntah. Ketiga orang di sana langsung memperhatikanku. Acun, perutmu sakit? Aku, tidak. Aku hanya mendengar sesuatu yang menjijikkan.
Wang Moyang terkejut melihatku. Zhao Youyu melihat mereka memperhatikanku. Aku melambaikan tangan dengan ramah. Selamat siang. Belum sempat Zhao Jinyu berbicara, Wang Moyang buru-buru berkata kepadaku. Aku tidak menyangka kamu bisa seberani ini. Aku sudah membatalkan pertunangan kita, tapi kamu masih mengejarku hingga ke ibu kota. Hidupku hanya untuk nona kedua saja. Antara aku dan kamu tidak akan ada hasil apa-apa. Jangan ganggu aku lagi. Kata-katanya meluncur seperti peluru, membuat aku dan Acun saling pandang dengan terkejut. Setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada Zhao Jinyu, saya sungguh-sungguh menyukai nona kedua. Saya tidak akan pernah membohongimu. Gadis ini dulu memiliki ikatan pernikahan dengan saya, tapi saya tidak memiliki hubungan romantis dengannya. Pertunangan itu sudah lama dibatalkan. Hanya saja, saya tidak menyangka dia akan mengejar saya hingga ke ibu kota. Hei, aku menyela Wang Moyang. Kenapa kamu berpikir aku datang ke ibu kota hanya untukmu? Dulu kamu bertunangan denganku. Sekarang aku telah lulus ujian tertinggi. Kamu datang ke ibu kota. Bukankah itu untuk memenangkan hatiku kembali? Wang Moyang berkata dengan penuh percaya diri. Zhao Jinyu menatapnya dengan sedikit berpikir. Dia tidak menjawab, melainkan berjalan ke arahku. Salam, kakak. Zhao Jinyu membungkuk ringan padaku. Nada suaranya tetap dingin, namun ada sedikit rasa hormat. Aku menariknya ke belakangku, dan berkata kepada Wang Moyang yang membeku. Sekarang kamu tahu kenapa aku datang ke ibu kota? Wang Moyang tampak sangat tidak percaya, dan tergagap. Zhao, Jenderal Zhao adalah ayah kandungku. Ya, saat mendengar jawabanku, Wang Moyang wajahnya menjadi pucat. Bibirnya bergetar, namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Oh, ya, karena kamu sudah lulus ujian tertinggi. Seharusnya kamu tidak kekurangan uang, kan? Ingat untuk membayar hutangmu padaku. Aku mengingatkannya dengan ramah. Dulu, saat dia masih belajar, dia meminjam banyak uang dariku untuk membeli kuas, tinta, kertas, dan buku, serta buku bacaan lainnya. Bahkan ketika ibunya sakit, dia juga meminjam uang dariku. Wang Moyang terlihat semakin malu. Tatapannya ke arah Zhao Jinyu tampak tidak nyaman. Nona kedua, dia mencoba menjelaskan. Namun Zhao Jinyu memotongnya. Hutang harus dibayar. Itu adalah prinsip dasar. Jika Tuan Wang masih berhutang kepada kakakku, lebih baik segera melunasinya. Pin giok ini sangat berharga, jadi aku tidak bisa menerimanya. Kemudian dia membungkuk ringan padaku, lalu pergi meninggalkan taman belakang, meninggalkan Wang Moyang yang berdiri di sana dengan wajah kehilangan. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Zhao Jinyu. Tidak heran kediaman jenderal begitu meriah. Buku meninggal lebih awal, dan meskipun ayahku adalah jenderal besar yang terkenal, dia sering berada di luar untuk tugas. Semua urusan rumah tangga dikelola oleh keluarga cabang kedua dan ketiga. Ayahku seorang prajurit, paman kedua adalah pejabat sipil, dan paman ketiga adalah pedagang. Tidak ada orang di ibu kota yang tidak ingin berhubungan dengan keluarga Zhao. Hanya dengan memiliki hubungan dengan keluarga Zhao, bahkan seorang pengamen jalanan bisa mendaki tangga sosial dengan cepat. Aku jarang tinggal di kediaman jenderal, jadi aku tidak terlalu akrab dengan Zhao Jinyu. Melihat dia pergi, aku juga kembali ke pavilionku sendiri. Sebelum pergi, aku sekali lagi mengingatkan Wang Moyang untuk membayar hutangnya. Melihat wajahnya yang hitam seperti dasar panci, aku akhirnya pergi dengan puas. Pada malam hari, ayah kembali ke ibu kota dan memasuki kediaman. Ketika ayah dan anak bertemu, tidak ada pelukan emosional, juga tidak ada air mata kebahagiaan. Ayahku dengan gaya formal berbasa-basi dengan paman kedua dan ketiga, tanpa melirikku sedikit pun, lalu pergi ke istana untuk menghadap raja. Sampai tengah malam, dia datang ke pavilionku sambil membawa anggur. Kami minum bersama di bawah sinar bulan. Ku dengar tunanganmu yang brengsek itu sudah membatalkan pertunangan. Jangan sedih, ayahku berkata dengan suara berat. Nanti aku akan carikan yang lebih tampan untukmu. Dia sangat buruk dalam minum. 1 gelas membuat wajahnya memerah, 2 gelas membuatnya mabuk, dan 3 gelas membuatnya mulai mengigau. Apa yang perlu disedihkan? Aku tidak menyukainya, hanya menganggap dia tampan. Itu saja. Aku menggigit sepotong kaki babi, dan berbicara dengan tidak jelas. Sepertinya dia menyukai adik keduaku. Mungkin suatu hari nanti kita tetap akan menjadi keluarga. Aku meludah. Dia kodok yang ingin makan daging angsa. Ayahku berkata dengan penuh amarah. Zhao Jinyu adalah angsa, dan aku bukan. Ayah Zhao terdiam. Aku sudah agak mabuk. Kemudian mendengar suara kecil ayah seperti dengungan nyamuk. Itu berbeda. Kamu adalah putri kesayanganku. Setelah menyuruh Acun menyeret ayah Zhao yang mabuk berat pergi, aku bermain-main dengan mutiara malam yang baru diberikan olehnya. Ayah Zhao hanya memiliki aku sebagai putri, jadi hampir semua hal dia turuti untukku. Karena takut aku merasa tidak nyaman di rumah, dia mengirimku ke desa Siucai. Namun dia juga khawatir aku tidak bahagia. Jadi dia berkata bahwa jika aku ingin punya beberapa suami, atau menandatangani kontrak pernikahan, itu tidak masalah. Setiap kali dia mendapatkan barang berharga, hal pertama yang dia lakukan adalah memberikannya padaku. Saat aku sedang melamun, tiba-tiba terdengar suara keras dari sudut dinding halaman. Awalnya aku hanya melirik sekilas dan tidak memperhatikannya. Namun kemudian terdengar suara keras lagi, diikuti oleh suara kucing mengeong. Aku meletakkan cangkir anggur dan berjalan santai ke arah itu. Tiba-tiba ada angin kuat yang menyerang dari samping. Aku miringkan tubuh untuk menghindar. Dengan tangan terbalik, aku menangkap kedua tangan orang itu.
lalu menekannya ke dinding. Kucing milik siapa yang mengeong dengan suara sangat bulat dan tegas seperti itu? Aku bertanya, meskipun aku sudah minum cukup banyak. Tapi itu tidak memengaruhi kemampuanku untuk bertarung. Mungkin inilah yang disebut, tubuh dan otak tidak selaras. Orang yang kutangkap itu, berpakaian serba hitam dari kepala hingga kaki. Hanya menyisakan sepasang mata, di bawah sinar bulan. Mata itu tidak hanya indah sampai membuat hati berdebar, tapi juga terasa sangat familiar. Ada sedikit kebingungan di matanya, hingga dia lupa untuk melawan. Ketika aku hendak merobek penutup wajahnya, leher bagian belakangku tiba-tiba terasa sakit. Aku menoleh, melihat seseorang berpakaian serba hitam juga. Kamu sakit jiwa? Aku meringis kesakitan sambil menghirup napas dalam-dalam. Dia melihatku menoleh, matanya penuh ketakutan. Kenapa kamu tidak pingsan? Kurangi baca novel fiksi. Aku menendangnya menjauh. Benar, Akiang, aku merobek penutup wajah orang yang kutekan di dinding. Lalu berkata, ternyata, itu adalah Akiang yang pergi tanpa pamit di pagi hari. Dugaanku ternyata benar, hanya Akiangku yang tampan, yang memiliki mata seindah itu. Dia tersenyum tipis, dan dengan suara pelan menyebut namaku. Zhao Youyu, seperti bisikan lembut, sangat menggoda hati. Telingaku langsung memerah. Orang yang sebelumnya memukul leherku bangkit, lalu mengancam dengan marah. Lepaskan tuanku, kalau tidak, kamu akan menyesal. Aku menendangnya lagi hingga terjatuh. Dengan kemampuan seperti itu masih ingin mengancamku? Lemah. Aku melepaskan Akiang, lalu mencubit pipinya, dan bertanya dengan suara pelan. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Pelayan di lantai masih berusaha bangkit. Lepaskan aku, tuan. Entah itu hanya perasaanku, tapi tatapannya sangat lembut. Aku masih punya urusan penting. Bolehkah aku datang berkunjung lain kali? Kapan lain kali itu? Dia terdiam lama, kemudian menghela napas tak berdaya. 5 hari lagi. Bolehkah? Aku menggelengkan kepala. Tidak boleh. Terlalu lama. Paling lambat besok. Baiklah. Kalau begitu, aku akan datang besok. Kepalaku sudah sangat pusing. Awalnya sudah pusing karena minum. Dan tadi dipukul di bagian belakang leher. Semakin membuat kepalaku berputar. Sebelum aku pingsan, aku menggenggam lehernya. Aku mencium pipinya dengan keras. Jangan lupa janji ya. Yang menjawabku adalah tangannya yang kaku menopang pinggangku. Dan sebuah teriakan marah yang menggelegar. Lepaskan tuanku. Ketika aku sadar kembali, hari sudah terang. Ah Chun seperti seorang ibu, membantuku bangun dari tempat tidur. Dengan cekatan membantuku cuci muka dan berpakaian. Ada apa ini? Kepalaku masih sedikit pusing. Tuan besar memenangkan perang besar. Yang mulia akan mengadakan jamuan di istana untuk menyambutnya. Semua wanita keluarga harus pergi ke istana. Oh, kemarin ayahku kembali. Malamnya bahkan minum bersama. Tunggu, minum. Aku tiba-tiba tersadar sepenuhnya. Ingatan tentang kejadian semalam melintas cepat di kepalaku. Akhirnya berhenti di adegan aku mencium Akiang. Dan memaksanya untuk datang menemuiku lagi. Tolong aku, kenapa aku bisa ingat hal itu? Kenapa aku tidak hilang ingatan? Apa yang sebenarnya aku katakan tadi malam? Nona, kenapa wajahmu tiba-tiba merah sekali? Apa kamu tidak enak badan? Tanya Ah Chun. Aku menutupi wajahku tanpa menjawab. Setelah lama, aku akhirnya berkata dengan susah payah. Bagaimana aku kembali ke kamar tadi malam? Ah Chun menjawab. Aku juga tidak tahu. Setelah aku mengantar tuan besar kembali, kamu sudah berbaring di tempat tidur. Bahkan selimut sudah tertutup rapi. Aku merasa sangat malu. Aku berdosa besar. Aku benar-benar tidak berperi kemanusiaan, memanfaatkan mabuk untuk menggoda orang lain. Apa bedanya aku dengan perampok? Baiklah, aku memang kepala perampok. Ketika pikiranku sedang berperang sengit, menyalahkan diriku atas kerusakan moral, dan hilangnya nurani, Ah Chun tiba-tiba mengeluarkan liontin giok dan memberikannya padaku. Liontin ini entah dari mana asalnya. Nona, semalam saat tidur kamu menggenggamnya erat-erat. Aku harus bersusah payah untuk melepaskannya. Aku mengambil liontin itu. Begitu jariku menyentuh liontin tersebut, kenangan yang terlupakan mulai menyerbu pikiranku. Setelah Akiang mengantarku ke kamar tadi malam, aku memaksa memberikan bola malam bercahaya yang ayah berikan kepadaku kepadanya. Dan berkata kepadanya, ini adalah kenang-kenangan cinta kita. Jaga baik-baik. Dia tidak bisa menolak. Akhirnya dia menerimanya. Melihat dia sudah menerima, aku membuka tanganku. Punyaku mana? Dia terlihat bingung. Apa? Kenang-kenangan cinta? Aku berkata dengan serius. Begitulah asal-usul liontin ini. Sampai saat masuk istana, wajahku masih merah padam. Ayahku bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Kenapa pakai lipstik tebal banget? Mukamu merah kayak pantat monyet. Ini bukan pertama kalinya aku masuk istana. Biasanya setiap kali ayah menang perang dan kembali ke ibu kota, kami akan masuk istana. Dengan terampil aku bergabung dengan para ibu tiri, bersama-sama menghadap permaisuri. Hari ini Zhao Jinyu juga ada di sana. Ketika permaisuri melihatnya, matanya langsung bersinar. Zhao Jinyu memiliki keanggunan yang menawan. Tipe gadis yang akan disukai semua orang. Berbeda dengan aku yang seperti monyet liar. Dia adalah seorang gadis terhormat, ahli dalam seni musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia menguasai semuanya. Keluarga paman kedua sangat ketat terhadapnya. Tidak seperti ayahku yang hanya ingin aku tetap hidup. Jadi ketika permaisuri melihatku, cahaya di matanya langsung memudar. Sepertinya dia masih menyimpan dendam. Awalnya terjadi saat aku berusia 8 tahun dan masuk istana. Keponakannya yang berusia 12 tahun, Xiao Jue, sangat tampan. Saat itu aku masih berani.
Tidak takut apapun, aku tidak sengaja membuatnya menangis. Sejak itu, permaisuri tidak terlalu menyukaiku. Dia bahkan meminta bibi kedua untuk mendidikku, agar aku tidak terlihat seperti preman perempuan. Adapun Xiao Jue, aku dulu sudah terpikat dengan ketampanannya. Saat dewasa, dia semakin tampan. Lebih parah lagi, tidak heran aku masih mengingatnya saat mabuk. Sejak aku melihatnya di kamp perampok, aku langsung mengenalinya. Dia tetap tampan seperti sebelumnya, walaupun dia tidak mengenaliku. Bagaimanapun, wajar saja, karena perempuan bisa berubah banyak. Aku tidak sebaik itu untuk menyukai kepribadian seseorang. Moralitas mereka, aku hanya suka wajah tampan. Seperti Wang Moyang dari desa Xiucai. Xiao Jue juga sama, aku harus mendapatkan Xiao Jue. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Sekarang Jin Yu sudah dewasa. Dia sudah memasuki usia menikah. Apakah kamu punya pria yang kamu sukai? Permaisuri bertanya dari tempatnya duduk. Zhao Jinyu sedikit memerah. Dia menjawab lembut, soal pernikahan, aku serahkan pada orang tua. Keduanya berbicara panjang lebar, hingga akhirnya mereka kehabisan topik. Saat suasana menjadi canggung, aku tiba-tiba bertanya, Permaisuri, kenapa tidak bertanya padaku? Permaisuri terlihat bingung. Apa? Kenapa tidak bertanya apakah aku punya pria yang kusukai? Permaisuri terlihat tertarik. Lalu siapa pria yang kamu sukai? Youyu. Xiao Jue, aku berkata dengan jujur. Wajah Permaisuri menghitam. Permaisuri mengusirku dari istana Fengxi. Zhao Jinyu mencoba menenangkanku. Permaisuri mungkin ingin berbicara hal pribadi dengan ibuku dan bibi. Kehadiran kita tidak tepat. Hal pribadi apa? Pasti dia ingin mengeluh tentangku. Aku sudah mendengarnya sejak usia 8 tahun. Xiao Jue adalah putra Pangeran Pingnan, Xiao Gu. Karena ibunya meninggal muda, dia dibesarkan oleh Permaisuri sejak kecil. Permaisuri tidak memiliki anak laki-laki, jadi dia memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Dia tidak menyukaiku. Tentu saja dia tidak ingin aku merusak Xiao Jue. Setelah diusir dari istana Fenyi, aku berjalan-jalan di Taman Kekaisaran bersama Zhao Jinyu. Kami secara kebetulan bertemu lagi dengan Wang Moyang. Tatapan Wang Moyang pada Zhao Jinyu penuh keraguan. Dengan 3 bagian kesedihan, 3 bagian kebimbangan, dan 4 bagian cinta yang tak berbalas. Namun Zhao Jinyu bahkan tidak memberinya satu lirikan pun. Ketika dia melangkah maju untuk berbicara dengan Zhao Jinyu, aku segera mengulurkan tangan. Bayar utangmu. Terima kasih. Taman Kekaisaran cukup ramai. Ada Kasim dan pelayan yang berlalu lalang. Juga para wanita dari keluarga bangsawan yang datang ke pesta. Semua mata tiba-tiba tertuju padanya. Dia menjadi sangat gugup. Wajahnya bergantian pucat dan merah. Dia berkata dengan marah, kamu adalah Putri Jenderal Zhao. Bagaimana bisa kamu mempersoalkan uang receh ini? Aku yakin ini sengaja. Hah, aku bingung. Apa hubungannya aku tidak kekurangan uang dengan kamu tidak membayar utang? Aku tidak kekurangan uang. Jadi kamu bisa tidak membayar? Orang-orang yang menonton semakin banyak. Mereka mulai menunjuk-nunjuk dia. Kamu menyimpan dendam padaku karena aku membatalkan pernikahan kita. Dan sengaja membuatku sulit. Lalu apa hubungannya dengan utangmu padaku? Bahkan jika kita tidak membatalkan pernikahan, kamu tetap berutang padaku. Orang-orang di sekitar mulai bergosip. Status tertinggi tetap berutang. Wajahnya semakin memerah. Melihat orang-orang semakin banyak, dia menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan kantong uang dari sakunya dan menyerahkannya padaku. Sisanya aku berikan beberapa hari lagi. Setelah itu dia bergegas pergi. Aku menimbang kantong uang itu. Ternyata menjadi juara negara tidak terlalu kaya. Sepertinya sebagian besar uangnya dihabiskan untuk membuat jepit rambut untuk Zhao Jinyu. Adik Zhao benar-benar menakutkan. Bahkan juara negara pun ketakutan dan kabur. Terdengar suara santai dari kejauhan. Adik Zhao, kamu benar-benar menakutkan. Aku dan Zhao Jinyu melihat ke arah suara itu. Pria itu tampak asing. Aku tidak terlalu mengenalnya. Namun, orang yang berdiri di sampingnya ternyata adalah Xiao Jue. Begitu melihat Xiao Jue, aku langsung teringat pada kebodohan yang kulakukan semalam. Untungnya Zhao Jinyu segera menarikku untuk memberi salam. Aku menundukkan kepala sehingga tidak ada yang melihat kekakuanku. Salam untuk Yang Mulia Pangeran Kelima. Dan Tuan Muda Bangsawan. Zhao Jinyu memberi salam dengan sopan. Aku meniru gerakannya. Sepertinya aku mendengar Xiao Jue tertawa pelan. Aku menundukkan kepala lebih rendah lagi. Sudah lama aku tidak melihat putri tertua keluarga Zhao. Ternyata tumbuh menjadi sangat cantik. Menurutku, lebih cantik dari wanita tercantik di ibu kota. Zhou Suran. Benar, kan? Xiao Jue, aku baru ingat. Pangeran Kelima. Xiao Chenyi. Sepertinya adalah putra selir kekaisaran. Tapi aku tidak terlalu akrab dengannya. Saat kecil, aku hanya peduli pada Xiao Jue. Dan saat kecil dia tidak terlalu tampan. Jadi aku tidak terlalu mengenalnya. Sekarang tiba-tiba dia bersikap akrab. Pasti ada yang aneh. Detik berikutnya Xiao Jue menjawab. Sangat cantik. Entah ada yang aneh atau tidak. Menjadi terlalu cantik juga bisa jadi dosa. Aku mengangkat kepala dengan percaya diri. Namun begitu bertemu tatapan Xiao Jue, aku kembali layu. Selama pesta di istana, aku terus diam-diam memperhatikan Xiao Jue. Namun ekspresinya tetap tenang. Saat tatapan kami kebetulan bertemu, dia hanya tersenyum lembut. Mungkinkah semalam aku hanya bermimpi? Saat meraba liontin giok di dalam lengan bajuku, aku pun menghela napas lega. Bukan mimpi, aku harus mendapatkan Xiao Jue, meski tidak bisa mendapatkan hatinya.
Buah ini hanya bisa kurenggut paksa. Akhir dari pesta di istana biasanya adalah pemberian pernikahan. Jadi aku dengan sabar menunggu kaisar menyebutkan namaku. Setelah menyebutkan putri dari keluarga Perdana Menteri, putri dari keluarga Menteri Utama, dan putri dari keluarga pejabat Yusi, kaisar akhirnya menyebut namaku. Tak terasa, Yoyo sudah sebesar ini. Kalimat ini diucapkan oleh kaisar berkali-kali. Namun setiap kali nama orangnya berbeda. Apakah Yoyo punya seseorang yang disukai? Tanya kaisar. Ada, jawabku dengan tegas. Kaisar yang awalnya siap menjodohkan aku pun tertegun. Hah, aku menyukai wajah Xiao Jue. Wajah permaisuri seketika berubah hijau. Namun kaisar tidak mempermasalahkannya. Sambil tertawa, anak ini memang berani. Sama seperti sifat ayahmu. Namun aku ingat, sepertinya Jueer sudah memiliki tunangan. Apa? Tunangan? Dengan siapa? Aku sangat terkejut. Melihat keraguanku, kaisar melanjutkan. Kalau tidak salah, Jueer sepertinya bertunangan dengan putri bungsu dari Markis Linan. Putri bungsu Markis Linan, apakah itu Zhou Suran, yang disebut sebagai wanita tercantik di ibu kota? Sial, selama aku tidak di ibu kota, tembokku sudah digali orang lain. Dengan mata berkaca-kaca, aku menatap Xiao Jue. Namun mendapati posisi Xiao Jue sudah bergeser, dan pangeran kelima sedang menatapku penuh minat. Sial, aku memalingkan pandangan. Air mataku mulai mengalir. Di mana lagi aku bisa menemukan seseorang setampan Xiao Jue? Setelah pesta istana berakhir, ayah menepuk pundakku dengan penuh simpati. Di dunia ini, ada ribuan pria. Kalau tidak cocok, kita cari yang lain. Xiao Jue memang tampan, tapi apa gunanya hanya wajah tampan? Kamu harus mencari pria seperti ayahmu yang gagah dan perkasa. Hanya pria seperti itu yang bisa melindungimu. Tapi aku hanya suka wajah tampannya. Aku tidak butuh perlindungan dari siapapun. Gumamku, ayahku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Setelah kembali ke rumah, saat aku sedang patah hati, dan bersiap untuk minum sedikit demi meredakan kesedihan, di halaman rumahku terdengar lagi suara kucing yang menjengkelkan. Dengan wajah datar, aku berjalan ke sudut halaman. Di sudut yang gelap, aku menemukan orang sial yang terakhir kali. Ku berikan 2 tendangan, bersama Xiao Jue. Untuk apa mencariku? Tanyaku dengan nada tidak ramah. Kau pikir aku mau bertemu denganmu? Dasar preman wanita, berani-beraninya melecehkan tuanku. Aku menggulung lengan baju. Beberapa saat kemudian, dengan wajah memar dan bengkak, dia berkata dengan hormat, tuanku ingin bertemu dengan Anda. Dia membawaku ke sebuah hutan bambu dan menghilang. Hutan bambu itu sunyi, cahaya bulan memantul pada daun bambu, memancarkan kilauan perak lembut. Pria tampan di bawah sinar bulan, sangat menyenangkan dipandang, namun bukan milikku. Hatiku terasa sakit. Salam hormat kepada Yang Mulia. Aku berjalan mendekatinya, dan memberinya salam hormat. Sekarang identitasnya sudah jelas. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak mengenalnya dan memanggilnya Ah Qiang. Aku kembalikan giok ini kepadamu. Aku mengulurkan giok itu, dengan ekspresi serius. Ekspresiku serius, meski aku santai dan terbuka. Tidak terikat oleh norma, namun ikut campur dalam hubungan orang lain. Adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulakukan. Karena dia sudah memiliki tunangan, aku tidak boleh terus mengganggunya. Dia tidak mengambil giok itu, namun dia mengangkat daun bambu dari rambutku. Dia menatap mataku dalam-dalam, dengan suara sedikit serak. Mana ada logika mengembalikan tanda cinta? Aku membelalakkan mata, belum sempat bereaksi. Dia memegang wajahku, dan dengan lembut mengecup bibirku. Aku kembali ke pavilionku dalam keadaan linglung. Melihatku, Acun hampir tertidur di depan pintu. Aku masuk dengan langkah kaku, dan berbaring dengan kaku di ranjang. Pipiku masih merah cerah yang tak kunjung hilang. Nona, kau kemana tadi? Acun mengomel. Aku menunggumu lama sekali. Tidak kemana-mana. Aku bergumam, ingin mengangkat tangan untuk menutupi wajah. Namun saat tangan terangkat, aku menyadari ada giok di tanganku. Melihat giok itu, aku langsung teringat ciuman itu. Aku berhasil mendapatkan Xiao Jue. Seperti ada banyak orang kecil merayakan pesta kembang api di dalam kepalaku. Membuatku pusing tapi bahagia. Aku terlalu gembira hingga semalaman tak bisa tidur. Esok harinya, setelah perlahan tenang, aku mulai mengingat apa yang Xiao Jue katakan padaku. Dia sebenarnya tidak memiliki tunangan dengan Zhou Suran. Hanya saja, pada ulang tahun Pangeran Pingnan suatu kali, setelah minum terlalu banyak dengan Markis Linan, keduanya bercanda dan membuat janji lisan soal pernikahan. Setelah sadar dari mabuk, Pangeran Pingnan lupa. Namun Markis Linan tak ingin melepas kesempatan menjalin hubungan, lalu menyebarkan rumor bahwa putrinya bertunangan dengan putra Pangeran Pingnan. Dia juga berkata padaku, sebenarnya sejak aku tinggal di desa Xiucai, dia sering bepergian antara Xiucai dan ibu kota. Melihatku menandatangani banyak surat nikah dengan pria lain, dia juga ingin menandatangani satu denganku. Namun karena dia memakai topeng kulit yang jelek, aku tidak tertarik padanya. Dan di markas bandit waktu itu, dia baru tahu aku akan kembali ke ibu kota. Lalu dia pergi duluan dari desa Xiucai. Namun dia tidak menyangka bertemu pembunuh. Saat itu dia terluka, pingsan dan secara kebetulan, diselamatkan oleh kelompok Zhang Yang. Lalu akhirnya dibawa pulang olehku ke ibu kota. Sebenarnya situasi di ibu kota tidak setenang kelihatannya. Sang kaisar sudah tua, namun belum menunjuk putra mahkota. Para pangeran dewasa, terutama pangeran kelima, mulai bergerak. Pertarungan memperebutkan tahta tak terhindarkan. Xiao Jue terlihat berada di pihak pangeran kelima. Bagi orang luar,
Dia adalah kekuatan besar pangeran kelima. Sang permaisuri tidak memiliki anak. Dia menganggap Xiao Jue sebagai anaknya sendiri. Mendapat dukungan Xiao Jue hampir sama dengan mendapatkan dukungan permaisuri. Jadi begitu dia kembali ke ibu kota, dia langsung menjadi target pembunuhan dari kelompok lain. Saat itu, untuk menghindari pembunuh, dia melompati dinding dan masuk ke pekarangan rumahku. Sedangkan pangeran kelima yang begitu ramah padaku, hanya ingin mendapatkan dukungan ayahku. Dengan Xiao Jue dan permaisuri di pihaknya, jika dia juga mendapat dukungan ayahku, tahta putra mahkota pasti menjadi miliknya. Tadi malam aku bertanya pada Xiao Jue apakah dia mendukung pangeran kelima. Namun dia hanya tersenyum, dan menjawab samar. Pangeran kelima tidak cocok menjadi putra mahkota. Awalnya aku belum mengerti maksud dari kata-katanya. Sampai pangeran kelima mulai terang-terangan mengejarku. Awalnya dia hanya mengajakku pergi ke gedung teater terbesar di ibu kota untuk mendengarkan pertunjukan opera. Namun aku tidak pernah tertarik dengan hal semacam itu. Jadi aku menolaknya. Lalu dia mengundangku naik perahu melihat bunga, atau menikmati festival lentera, bahkan memberiku kosmetik dan perhiasan. Namun semua hadiah yang dia berikan tidak sesuai dengan seleraku. Tentu saja aku tidak senang. Sama menyebalkannya dengan Wang Moyang. Setelah kaisar memberinya jabatan di Hanlin Yuan, dia semakin sombong setiap hari. Tak lama kemudian dia melunasi semua hutangnya padaku, dan setiap hari mencoba meniru pangeran kelima, mendekati adik keduaku dengan antusias. Aku bertanya pada ayah, apakah gaji seorang pejabat Hanlin Yuan tinggi? Ayah tertawa kecil. Pejabat kecil pangkat 6. Berapa banyak gajinya? Karena mendapat perhatian pangeran kelima, dia pikir bisa langsung naik pangkat. Seorang juara ujian, hanya sebatas itu. Setelah memasuki musim gugur, Wang Moyang meminta Mak Comblang untuk melamar adik keduaku. Paman kedua langsung menolaknya tanpa ragu. Kupikir dia akan menyerah, tapi ternyata dia semakin gigih mengejar adikku. Saat perburuan musim gugur, aku menyeretnya ke hutan dan memukulinya habis-habisan. Tak kusangka dia begitu pendendam. Malam itu, saat perjamuan yang diadakan kaisar, dia diam-diam menaruh obat di minumanku. Setelah minum, aku merasa panas dan tidak nyaman. Aku kembali ke tenda untuk menutupi diri dengan selimut. Tapi pangeran kelima menyelinap ke tendaku. Belakangan aku baru tahu, dia tidak berani meminta kaisar untuk menikahkanku dengannya. Takut dicurigai oleh kaisar, jadi dia dan Wang Moyang merencanakan ini. Asal aku kehilangan kehormatanku padanya, tidak maupun aku harus menikah dengannya. Tapi mereka tidak menyangka, karena aku merasa terlalu tidak nyaman. Aku salah masuk tempat, aku malah masuk ke tenda Xiao Jue. Ternyata aku masuk ke tenda Xiao Jue. Sayangnya aku tidak tidur di dekat Xiao Jue. Jadi saat Wang Moyang si bodoh itu mengundang semua orang ke tendaku, pangeran kelima malah memeluk seorang dayang istana. Meski mereka menjelaskan itu hanya kesalahpahaman, kaisar tetap tidak senang. Akhirnya, Wang Moyang dihukum pemotongan gaji selama setengah tahun. Pangeran kelima dihukum tahanan rumah selama 10 hari. Kupikir peringatan saat perburuan musim gugur akan membuat pangeran kelima sedikit jera. Namun yang terjadi di luar dugaan. Pangeran kelima memberontak. Ketika aku mendengar kabar ini, aku sedang makan kue osmanthus yang dibawakan Xiao Jue. Ah Chun bergegas masuk dengan panik. Tuan Putri, ada masalah besar. Pangeran kelima memberontak. Tuan besar dan para pejabat lainnya ditahan pangeran kelima di istana. Apa? Aku meletakkan kueku dan berdiri untuk mengambil tombak panjangku. Ah Chun menambahkan dengan suara lemah. Tuan muda Xiao telah memblokir pintu gerbang istana. Aku langsung membawa tombakku dan keluar. Xiao Jue sudah tahu bahwa pangeran kelima akan memberontak. Tapi pagi ini saat dia mengantarkan kue, dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan penuh kemarahan, aku menunggang kuda dan meluncur ke arah istana. Melihat toko-toko di sepanjang jalan menutup pintu rapat, dan jalanan kosong tanpa orang, aku semakin marah, mengabari seluruh kota, tapi tidak mengabariku. Begitu, ya, saat tiba di depan gerbang istana, seperti yang kuduga, aku dihentikan. Yang menghentikanku adalah pengawal lemah Xiao Jue. Dia berdiri di depanku, jelas terlihat ragu. Nona Zhao, Tuan muda bilang Anda sebaiknya menunggu dengan tenang di rumah. Dia akan mengurus segalanya. Minggir, kataku dingin. Nona Zhao, percayalah pada Tuan muda, dia akan memastikan jenderal selamat. Aku tidak ingin mengulang lagi. Ancamku, jika kau tidak minggir, kali ini aku tidak hanya akan menendangmu. Melihat wajahku yang gelap, dia tidak berani melawan secara langsung. Akhirnya dia memerintahkan orang-orangnya membuka jalan. Aku tidak lagi peduli pada tata krama istana. Dengan menunggang kuda, aku memasuki istana. Di jalan istana, tubuh pelayan dan Kasim tergeletak berserakan. Bau darah memenuhi udara. Aku mulai tenang perlahan. Jika Xiao Jue menutup istana untuk melindungi rakyat, itu masuk akal. Namun, aku masih tidak tahu apakah Xiao Jue benar-benar mendukung pangeran kelima. Dia tidak pernah berbicara padaku tentang hal ini. Juga tidak pernah menyatakan dukungannya pada pangeran kelima. Ayahku keras kepala. Dia hanya setia kepada kaisar. Aku hanya khawatir pangeran kelima akan menyerangnya. Saat aku tiba di Balairung Qianqing, pintu Balairung tertutup rapat. Di luar pintu, darah mengalir deras. Aku mendorong pintu, dan melihat kekacauan di dalam. Kaisar dilindungi oleh Xiao Jue dan ayahku. Hanya beberapa orang yang tersisa di sisi mereka. Sedangkan di sisi pangeran kelima, ada banyak pendukung. Kemenangan dan kekalahan terlihat jelas.
Kedua pihak sedang bersitegang. Aku mendorong pintu. Ayahku melihatku, dan segera berteriak, "Apa yang kau lakukan di sini?" Pangeran kelima menoleh dan melihatku, lalu tersenyum lebar. "Adik Zhao datang. Datanglah ke sisiku. Setelah aku naik tahta, aku akan menjadikanmu permaisuri. Bagaimana?" Aku hendak mengangkat tombakku, tapi tiba-tiba ada pedang yang menempel di leherku. Wang Moyang berkata dengan kejam, "Zhao Youyu, lebih baik kau jangan bergerak." Atau, aku dengan cepat memiringkan kepala ke belakang, menabrak hidungnya. Kemudian aku mengangkat tombak dan menusuknya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah kutusuk hingga tembus. Aku berkata, aku paling benci diancam. Melihat aku membunuh Wang Moyang, Pangeran kelima sangat terkejut. "Tangkap wanita ini." Aku mengangkat tombakku ke depan. Dengan sekali tikam dan sentakan, orang-orang yang mendekat langsung tumbang. Aku melangkah masuk ke dalam balairung. Mereka mundur selangkah demi selangkah. Saat aku sampai di depan pangeran kelima, pakaianku sudah penuh darah segar. Seiring dengan berkurangnya orang-orang di sisinya, pangeran kelima akhirnya mulai panik. "Jangan mendekat, Markis Linan akan segera membawa pasukan ke istana. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu saat aku naik tahta." Markis Linan saat ini terjebak di luar kota. Bahkan dirinya sendiri tak bisa selamat. "Yang mulia, lebih baik pikirkan keselamatan Anda sendiri." Xiao Jue berkata, suaranya terdengar lemah. Aku menoleh ke arahnya, melihat ada noda darah yang merembes di dadanya. Dia terluka. Saat dia melihatku, dia tersenyum padaku dengan senyum menenangkan. Aku memalingkan wajahku. Tombak tertancap di samping pangeran kelima. Setelah itu, segalanya berjalan dengan sendirinya. Pangeran kelima ditangkap. Dia dipecat menjadi rakyat jelata dan dibuang ke perbatasan. Ibu kandungnya, Selir Guizhou, dimasukkan ke istana dingin. Pamannya, Markis Linan, dihukum mati bersama seluruh keluarganya. Saat Xiao Jue datang dengan luka-lukanya, dia memanjat masuk ke halaman rumahku dengan penuh harapan. Tapi ayahku sedang berjaga di sudut halaman. Keduanya saling menatap dengan bingung. Xiao Jue pun memanjat keluar dengan diam-diam. Selama setengah bulan, aku tidak menemui Xiao Jue, karena aku masih marah padanya. Marah karena dia dan ayahku tidak memberitahu apapun. Jika hari itu aku tidak sampai tepat waktu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Meskipun ayahku menepuk dadanya, dan berkata bahwa mereka sudah menyiapkan rencana cadangan, dan tidak akan ada masalah. Namun saat melihat Xiao Jue terluka, dengan wajah pucat berdiri di tengah kerumunan, aku tetap merasa sedikit takut. Meski awalnya aku hanya menyukai wajahnya, saat melihatnya waktu itu, aku sadar sepertinya aku mulai menyukai dia sebagai orang. Pangeran kelima ditangkap, dan Kaisar membersihkan sisa-sisa pendukungnya di istana, sekaligus memberikan peringatan keras kepada para pangeran lain yang masih berambisi. Pemberontakan tidak ada gunanya, hiduplah dengan jujur, baru ada harapan. Di saat yang sama, Kaisar memberi penghargaan kepada ayahku dan Xiao Jue dalam jamuan istana. Saat giliranku tiba, Kaisar tampak berpikir sejenak. "Aku tahu apa yang kau inginkan." Aku kebingungan, sampai Kasim di sebelahnya mengeluarkan dekret. Kaisar menikahkan Xiao Jue denganku. Kedengarannya agak canggung, tapi memang benar dia memberikan Xiao Jue untukku. Sepanjang acara, wajah permaisuri, hitam seperti dasar wajan. Namun saat akan berpisah, dia dengan enggan melepaskan gelang di tangannya dan menyerahkannya padaku. Sambil mengancam, "Kalau kau berani menyakiti Xiao Jue, aku akan membuatmu menderita." Meski ada yang terasa aneh,